Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Mari kita selalu istiqomah bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang kita rasakan bersama-sama. Setiap hari, setiap waktu selalu bertambah. Sejalan dengan bertambahnya dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurangi nikmatnya pada kita sekalian. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah, lanjut kita ngajinya di pembahasan berikutnya, asbabu su'il khotimah, sebab-sebab orang itu su'ul khotimah ya. Supaya kita ini paham dan mudah kita semua tidak termasuk hamba Allah yang su'ul khotimah ya. Summa zukira hazil asbab, kemudian penulis menyebutkan tentang bab-bab tentang su'ul khotimah ya, saya singkat aja. Yang pertama, kata penulis ini, yaitu Dr. Sulaiman Al-Ashqar, bahwa di antara sebab su'ul khotimah itu adalah minha al-fasad fil i'tiqad, yaitu rusak dalam hal akidah. Akidahnya rusak. Dalam hal ini adalah jatuh kepada kesyirikan. Ini sudah, kalau seorang hamba Allah akidahnya rusak, jatuh kepada kesyirikan, ya sudah, alamat su'ul khotimah ya. Dan ini puncak permusuhannya adalah bagaimana manusia itu jatuh kepada kesyirikan. Hati-hati. Sebaik apapun amal perbuatan manusia, kalau sudah bercampur dengan kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah engkau aku tunjukkan tentang orang-orang yang akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalnya. Jadi ada orang yang beramal tapi dia rugi. Kenapa rugi? Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya. Karena usahanya, amal mereka itu dhalla, sesat. Ya. Wahum yaksabuna annam yuksinu sunnah. Padahal mereka itu beranggapan apa yang mereka kerjakan itu adalah amal yang terbaik, tetapi amalnya rusak, amalnya sesat. Kenapa demikian? Karena dia bercampur dengan kesyirikan, rusak akidahnya, dan tidak sesuai dengan yang Rasul berikan petunjuk. Makanya hati-hati jangan sampai anak cucu kita ini ya terjebak kepada kesyirikan. Yang kedua, ya, wa minha al-israru 'alal ma'asi. Nah ini jamaah. Yang kedua adalah terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ya, terbiasa melakukan kemaksiatan. Fa inna man law israru 'alaiha, maka sesungguhnya barang siapa yang baginya itu ya continue melakukan kemaksiatan, ya, terus-menerus melakukan kemaksiatan, yahsulu fi qalbi ilfah, maka akan menghasilkan dalam hatinya itu ya, perasaan dan rasa kemaksiatan. Akibatnya apa? Wa jami'u ma'al alafaul insan fi umrihi ya'udu zakaru 'inda mauti. Ya, akibatnya kalau sudah terbiasa berbuat kemaksiatan, kemudian hatinya sudah terpaut dengan kemaksiatan, maka nanti di ujung akhirnya itu ya'udu zakarahu 'indal mauti. Ya, akan terbiasa ketika di ujung akhirnya itu ya apa yang disebutkan adalah kebiasaan kemaksiatan itu. Nah, sehingga ada seorang ulama mengatakan al-mautu ma'ada alaih.
kematian itu tergantung kebiasaannya. Nah, jadi kalau dia terbiasa kemaksiatan, maka di ujung umur akhirnya itu ya tergantung kebiasaan yang dia lakukan itu. Nah, di sini juga disebutkan mengutip satu kitab dari Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair, ya. Dikutip dari seorang ahli tafsir nama Mujahid, ya. Jadi Mujahid adalah ahli tafsir. Mujahid ini berkata, "Ma min mayyitin yamutu illa musilalahu julasahu alladzina kanu yujalisuhum." Tidaklah seorang mayit itu mati kecuali dia itu akan dibersamai, ya, dibiasakan dengan orang-orang yang selalu dia itu bergaul. Ya. Jadi kalau kita ini pergaulannya dengan orang-orang baik, insya Allah nanti akan didatangkan orang-orang baik untuk bersama dia. Ya, julasanya. Kalau kita ini pergaulan dengan orang-orang yang nggak karu-karuan, ya nanti yang datang juga orang-orang yang nggak karu-karuan. Fahdadzara rajulun mimman kana yal'abu bil syatron. Nah, ini diceritakan, ya. Misalkan ada orang yang terbiasa bermain syatron. Syatron itu catur, main catur. Wis pokoke rino wonge main sekat. Ya. Faqil lahu, nah ketika dia nazak sakaratul maut, dikatakan baginya la ilaha illallah. Ya. Aja la ilaha illallah. Fakul sekat. Fakul sekat. Nah, itu jamaah. Ya. Kenapa kebiasaannya dengan orang-orang yang seperti itu? Ya, makanya hati-hati. Kata sih, fakul sekat, sekat sumama, kemudian dia mati. Nah, maka kebiasaannya itu tergantung kebiasaan yang dia lakukan di dunia ketika masih hidup. Maka banyak-banyak bergaul dengan orang-orang baik, hadir di majelis ilmu, sehingga nanti insya Allah ketika kita mati pun juga akan terbiasa dengan hal-hal yang baik pula. Maka al-israr alal ma'asi, ya, terbiasa melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan akan menguasai hati kita, hingga nanti ketika menjelang ajal pun ucapan yang keluar adalah ucapan kebiasaan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Subhanallah jamaah. Ya, pun. Yang ketiga, ya, penyebab su'ul khotimah yang ketiga, yaitu wa minha al-udul al-istiqomah, yaitu tidak istiqomah, nyelentung, ya, tidak istiqomah. Yang istiqomah ini apa jamaah? Ya, apa? Di sini diceritakan tentang seorang ulama bernama Bal'am bin Ba'urah. Pernah dengar nama Bal'am bin Ba'urah? Bal'am ini adalah salah satu santrinya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu punya banyak pengikut dan punya banyak santri. Di antara santrinya ada yang nyelentung, ya, yang keluar dari istiqomah, termasuk Samiri, Bal'am bin Ba'urah, termasuk Qarun, itu juga di antara mantan santrinya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bal'am bin Ba'urah ini jamaah rahimakumullah, itu punya keistimewaan, setiap dia berdoa itu mustajabah. Tetapi kemudian fansalakha, ya, kemudian dia ini insilah, yaitu keluar dari ketaatan karena condong pada dunia. Akhirnya kemudian Bal'am ini mengikuti, ya, di dalam barisannya Fir'aun. Ya. Fa inna man kana mustaqiman fi ibtidaihi summa taghayara an halihi wa kharaja mimma kana alim fi ibtidaihi yaqul sabab lisil khatimah. Jadi barang siapa yang pada awalnya dia istiqomah, ya, istiqomah, kemudian di tengah jalan dia ini berubah dan keluar dari keistiqomahan, ya, maka ini salah satu penyebab su'ul khatimah, ya. Nah, di antara kita ini bisa istiqomah ini jamaah rahimakumullah, ya, kita ini bisa bersama-sama dalam sebuah majelis kebaikan, saling mengingatkan, ya, saling menegur dan saling berwasiat. Kalau kita sendirian itu nggak bisa, karena godaannya sangat luar biasa. Banyak kan orang-orang yang nggak istiqomah itu, yang awalnya itu idealis, karena kebutuhan dunia sesaat hilang idealisnya. Yang awalnya itu membela kebenaran karena ada kepentingan
yang berkaitan dengan perut misalkan, dengan jabatan misalkan, hilang ya, perjuangannya itu. Nah ini di antara penyebab-penyebab su'ul khatimah, ya sama dengan Bal'am bin Ba'urah. Kemudian yang berikutnya ya, yaitu wa minha du'ful iman, yaitu lemahnya iman ya, lemahnya iman. Orang kalau sudah imannya lemah, jamaah rahimahullah, ya dia akan mudah untuk diajak berbuat dosa ya. Oleh karena itu jangan sampai ya kita ini dalam posisi yang lemah imannya. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin belajar untuk menguatkan iman kita masing-masing. Lebih khusus mencintai Allah dan Rasulnya. Ada contoh di sini tentang orang yang dhaful iman. Nah, di antara orang yang dhaful iman itu adalah orang-orang yang kaslan fit ta'allum ya, malas dalam belajar atau menuntut ilmu. Dijak ngaji di Mas Nur aras-arasen, padahal kali lu tok ngrungokno ngaji oleh mangan bisa ngaras-arasen teko. Nah, kita lihat di sini di antara orang yang kaslanul ilmi itu adalah orang-orang yang ketika dia beramal, amal ini itu biasa, tapi subhanallah ini menyebab su'ul khotimah. Sering saya sampaikan masalah kencing, fikih istinja ya, fikih istinja. Orang itu kan kalau diajak untuk belajar fikih, alah pun biasa Ustaz, fikih mawon kok. Padahal fikih istinja ini jamaah, ini kalau kita ini nggak boleh bisa fatal. Karena di antara penyebab orang itu diazab di alam barzah dan su'ul khotimah adalah dia pipisnya ya, istinjanya tidak bersih. Ya, tidak bersih. Maka banyak-banyak belajar agar kita ini bisa menjadi hamba Allah yang kuat imannya. Demikian jamaah rahimakumullah beberapa hal penyebab su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya masih hamba Allah yang diberikan kebaikan fi dunya wal akhirah, dan insya Allah kelak di akhir hidup kita husnul khotimah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.